Nah, pemirsa, untuk membahas problematika seputar arus mudik 2023 telah bergabung bersama kami Joko Sutiowarno, pengamat transportasi. Selamat siang Pak Joko. Selamat siang, Mbak Sa. Terima kasih banyak untuk waktunya pada siang hari ini Pak Joko. Bagaimana sih Pak Joko melihat Ya, pantauan arus mudik kali ini? Nah, mudik kali ini kan diprediksi akan melonjak dan beberapa yang sudah kami pantau dari sejumlah jalan tol tadi begitu ya, termasuk kilometer 57, Cipali dan lain sebagainya ini sudah mulai mengalami kepadatan dan diperkirakan masih akan terus meningkat meskipun para polisi begitu ya sudah menerapkan kontraflow kemudian juga one way. Tanggapan Anda seperti apa Pak Joko? ya, ini kebetulan saya sejak kemarin itu berada di Merak dan Ciwandan ya. Jadi ini memang saya lihat kalau kondisi tadi beberapa yang rekayasa lalu lintas saya kira masih berjalan lancar lah karena saya mengetahui dari berita televisi sejak kemarin sampai dengan hari ini. Namun yang saya lihat di eh, Ciwandan ini saya anggap berhasil untuk mengurai kepadatan yang selama ini menahun dan cukup klasik terjadi di Pelabuhan Merak. Ya. Jadi dalam tahun ini itu setidaknya ada 5 hal yang mungkin harus dicermati. Pertama itu untuk di jalan tol, ya karena favorit jalan tol. Yang kedua itu mudik gratis. Kemudian ketiga sepeda motor. Kemudian yang keempat itu adalah bagaimana melakukan rekayasa lalu lintas sepanjang mudik, ya. Dan yang kelima adalah kita bicara keselamatan, itu Mbak. Penyeberangan maksud saya, penyeberangan Merak Bakahuni. Dan khusus yang saya kira kalau one way dan sebagainya saya ikuti memang cukup lancar, Mhm. ya. Nah ini memang ada sisi positif dan negatifnya. Kalau one way terus-menerus ini yang jemput ke Jakarta bis-bisnya agak terlambat ini. Kasihan juga kadang ya. Tapi mungkin nanti parsial aja lah. Ada jam tertentu nanti bis-bis penjemput mudik yang kemarin ini bisa segera kembali dan sampai di Jakarta. Gitu Pak. Oke, Pak Tapi Joko kalau melihat, yang di Ciwandan, Alhamdulillah saya lihat bisa berhasil untuk mengurai kemacetan yang meskipun panjang yang ada di Merak, tapi kan cuma kendaraan pribadi aja. Sementara sepeda motor mhm, dan truk itu sudah dialihkan ke Pelabuhan Ciwandan gitu. oke, Pak Joko, masalah kemacetan menjadi hal yang klasik, artinya ya setiap tahun akan terulang, tahun depan juga akan demikian, mungkin lebih meningkat lagi begitu ya. Nah, apa yang sebenarnya perlu kita antisipasi bukan hanya semacam sistem jangka pendek bahwa mengantisipasi mudik yang signifikan di tahun 2023 ini, tapi lebih kepada jangka menengah panjang menurut Anda? Ya sebenarnya kajian tahun 2008 itu kalau hanya membutuhkan jalan raya aja butuh 8 lajur Mhm, ya untuk mudik ini biar lancar. Tapi kan itu tidak mungkin sehingga betul. ini harus dilakukan dengan bagaimana mengelola demand. DDM-nya, Transport Demand Manajemennya adalah dengan mengelola kapasitas dan mengelola waktu. Ya, kalau mengelola kapasitas kita sudah lihat bagaimana mengurai di Pelabuhan Merak. Andaikan Merak itu masih digunakan sendiri tanpa ada tambahan di Pelabuhan Ciwandan, kemudian kalau padat masih ada kiat, ini justru menjadi menahun. Tapi dengan diurai tersebut sudah nampak di Ciwandan sudah berhasil lah ya. Artinya bagi pesepeda motor yang sebelumnya tahun-tahun yang lalu bisa berjam-jam menunggu di Merak, ini di Ciwandan lebih kurang rata-rata 1 jam di pengendapan itu mereka sudah bisa masuk ke kapal. Ya, nanti tinggal proses dari kapal penyeberangan masih ada proses ya, tapi setidaknya merasa ayam lah kalau sudah masuk kapal. Maksimal tuh 1 jam ya di rata-ratanya di pengendapan karena diberi tempat pengendapan, ada tenda dan sebagainya. Nah, itu nanti mereka tetap digiring ke kapal. Kemudian untuk angkutan barang juga demikian, jadi tidak numpuk di jalan tol. Mereka punya kawasan juga ya masuk ke Pelabuhan Ciwandan, jadi lebih manusiawi untuk mereka antri, lebih mudah ketimbang yang tahun-tahun sebelumnya berjajar di jalan tol dan itu sangat mengganggu juga untuk pengguna tol lainnya. Gitu ya, itu yang kapasitas kita bicara kapasitas manajemen kapasitas. Kemudian yang kedua
kita bicara manajemen waktu, bagaimana mengatur waktu. Kalau melihat hasil survei Badan Kebijakan Transportasi (BKT), itu puncaknya tanggal 21. Nah, karena 21 mepet dengan tanggal 22 yang Lebaran Nasional, makanya dimajukan liburnya 19. Dan nampak sekali bahwa mulai tadi malam sampai hari ini mungkin besok itu puncaknya. Setelah itu tanggal 20 sudah mulai mereda. Ini 2 hari inilah mulai puncak. Nah, artinya sudah diurai dan sebelumnya juga sudah ada liburan-liburan anak sekolah dan sebagainya, sehingga akhir minggu lalu juga sudah mulai bergerak. Ditambah juga ada diskon untuk masuk tol umpamanya ya. Ini juga menarik pengguna masyarakat. Tapi tentunya ke depan kita tidak bisa seperti ini terus-menerus ya, karena pengguna sepeda motor meningkat pesat. Tadi malam saya nggak tahu pastinya, tapi puluhan ribu yang menyeberang. Saya bayangin itu puluhan ribu menyeberang, apalagi yang ke Jawa Tengah atau sebagian Jawa Timur jauh lebih banyak. Nah, oleh sebab itu ini harus dipikirkan bagaimana membuat angkutan umum di daerah itu lebih baik ya, tidak seperti sekarang. Karena para pemudik itu kalau kami tanyakan kenapa bawa sepeda motor atau mobil, rata-rata ya pertama dia berpikir sampai daerah tujuan agar mereka bisa bermobilitas ya, karena di daerah tujuan itu angkutan umumnya sudah tidak ada lagi. Nah, mereka butuh silaturahmi, mau jalan-jalan nantinya, dan wisata apa. Hanya oleh sebab itu mulai sekarang harus dipikirkan bagaimana membuat public transport di daerah-daerah seperti Transjakarta itu. Kalau tidak tetap kewalahan, nantinya kita liburnya makin panjang. Nah, sehingga nanti kalau di daerah sudah banyak public transportnya, didorong orang menggunakan angkutan umum pemudik. Nah, kebetulan tahun ini kalau kami lihat ada beberapa keistimewaan, adalah mudik gratis yang biasanya dilakukan oleh Kementerian Perhubungan ditambah dengan BUMN, tapi Pemda melakukan juga. Contohnya Pemda yang rutin itu DKI Jakarta, Jawa Tengah, kemudian Jawa Timur. Ini ada tambahan ini. Ternyata mulai tahun lalu sudah ada di Sumatera Selatan. Mereka rutin, mereka melakukan kawasan Provinsi Sumatera Selatan aja, kabupaten-kabupatennya. Nah, kemudian tahun ini mereka menambah dari Palembang ada menuju Padang, Palembang ke Jambi, bahkan dari Palembang ada yang ke Solo. Mungkin untuk perantauan yang di sana. Ini menarik. Ditambah juga ada yang swasta juga ya. Itu dari Sumatera, tidak hanya Jawa ke Sumatera, tapi dari Sumatera ke Jawa. Nah, yang dari Jawa, terutama Jabodetabek, ini yang ke banyak kota, ada 28 kota, ya Kementerian Perhubungan itu 26 di Jawa, Sumateranya 2. Nah, ini saya pikir perlu ditambah. Karena apa? Yang kami lihat kemarin pengguna sepeda motor yang mulai Ciwandan itu 10-15% itu membawa anak-anak. Ya, karena mereka pengennya ya berlibur di daerahnya. Ya, oleh sebab itu, nah ini perlu diberikan juga bis gratisnya sampai dengan ibu kota kabupaten di Provinsi Lampung. Jadi tidak hanya ibu kota provinsi, sampai kabupaten-kabupaten. Karena mereka naik sepeda motor itu sampai 6-8 jam. Setelah sampai Bakahuni atau Panjang masih menunjukkan cukup lama. Tapi Pak Joko, apakah Anda tidak melihat bahwa menyediakan banyak transportasi umum mengangkut misalnya dari Jakarta ke sejumlah daerah di Jawa Tengah dan lain sebagainya, ataupun di luar Jawa begitu ya, hanya akan mengganti moda transportasi saja, tapi kepadatan di jalan tetap akan meningkat. Dan beberapa pihak yang kami sempat wawancara begitu ya, ada yang bercerita bahwa sebenarnya terkadang untuk mobil yang berangkat pemudik itu sebenarnya tidak mengangkut banyak orang, bahkan sebagian keluarga menggunakan pesawat jika jaraknya cukup jauh, dan kendaraan seperti yang Anda sampaikan tadi, Pak, sebenarnya hanya akan digunakan untuk berpindah akomodasi di daerah yang akan dituju begitu ya. Sangat disayangkan, dan tadi Pak Joko memberikan solusi bahwa transportasi umum di wilayah tersebut harus ditingkatkan begitu ya. Tapi ketika nantinya musim mudik sudah selesai, nah transportasi umumnya ini kan tidak memiliki demand begitu ya Pak ya, jadi persoalan lagi. Nah, apakah mungkin ada skema lain misalnya dengan promo-promo dari pesawat ataupun transportasi lain untuk mudiknya justru ke Jakarta dengan alasan yang lebih ke berkumpul bukan untuk pulang kampung begitu?
Sebenarnya public transport itu di daerah dibutuhkan. Sekarang tuh kemacetan tidak hanya di Jakarta, tapi lebih kurang ada 7-8 kota seperti Jakarta. Di daerah ya, seperti di Medan, Palembang, kemudian Bodetabek juga, ya, kemudian di Semarang, Bandung, Surabaya, Denpasar, Makassar, itu sudah macetnya hampir seperti Jakarta, terutama pada jam sibuk gitu kan. Nah, belum daerah-daerah kecilnya, artinya public transport itu dibutuhkan di daerah. Untuk lokal pun keseharian mereka butuhkan, karena akan menambah kemacetan kota dan itu juga makin banyak orang beli BBM yang berdampak apa? Inflasi di daerah itu tinggi. Nah, harapannya dengan angkutan umum tidak hanya untuk pemudik sebenarnya, tetapi bagaimana untuk mengurangi kemacetan di daerah, mengurangi angka kecelakaan di daerah, kemudian menurunkan angka inflasi, dampak dari pembelian BBM yang cukup banyak gitu ya. Jadi bukan hanya menghadapi pemudik aja, tapi setidaknya kalau ada pemudik, ini kan mereka ada harapan, di daerah kami sudah ada angkutan umum, untuk apa bawa mobil, ya. Nah, memang ada tawaran-tawaran tidak pakai mobil, contohnya ada mudik gratis menggunakan kapal laut, gitu ya. Cuman peminat kapal laut tuh masih sedikit, makanya kami mengusulkan, ini sedang berproses, adanya evaluasi mudik gratis, entah itu motor maupun bus seperti apa, sehingga kita akan tahu ke depannya pemerintah bagaimana akan mengantisipasi moda-moda transportasi yang sepi peminat. Nah, ini baru tahun ini ada evaluasi, mudah-mudahan nanti setelah Lebaran akan ketahuan hasilnya seperti apa, segera ditindaklanjuti untuk mudik Lebaran minimal nanti Nataru lah 2023. Oke, Gitu. Pak Joko, lantas bagaimana dengan Anda katakan tadi bahwa memang ya transportasi umum yang banyak begitu ya dibutuhkan di wilayah-wilayah yang atau daerah-daerah yang juga cukup besar seperti Surabaya dan lain sebagainya, Makassar begitu ya. Apa sih yang menjadi dari point of view Bapak, apa sih yang menjadi penghambat sampai dengan solusi tersebut kok belum maksimal-maksimal juga, bahkan ya bisa dikatakan di Jakarta juga terus diupayakan gitu? Ya, sebenarnya di daerah itu yang belum maksimal karena memang pertama kebijakan fiskalnya rendah, tidak seperti di Jakarta. Itu yang sering jadi alasan. Namun ini ada beberapa kota daerah mereka pakai APBD. Contohnya yang pakai APBD sendiri itu Aceh, Chandra Kataraja, Padang ada Trans Padang, Pekanbaru Transmetro Pekanbaru, Tangerang ada Tayo, ya, ada APBD sendiri. Trans Semarang di Semarang, kemudian di Surabaya juga, ya. Bahkan di provinsi, tingkat provinsi, Trans Jateng ada Provinsi Jawa Tengah APBD-nya, Trans Jogja APBD juga, Trans Jatim. Nah, ini contoh-contoh menggunakan APBD. Belum lagi beberapa kabupaten mereka membiayai, memberikan insentif buat angkutan yang sudah ada. Yang angkutan pedesaan sudah ada, diberi insentif, beberapa kabupaten di Jawa sudah melakukan itu. Nah, ini artinya tidak. Yang penting adalah komitmen dari kepala daerah sebenarnya. Kalau kepala daerah punya komitmen, politiknya kuat, saya kira itu mesti bisa. Jadi tidak ada alasan tidak bisa. Nah, masalahnya komitmen kepala daerah itu merendah untuk membangkitkan atau membenahi public transport di daerah masing-masing. Sangat rendah sekali. Tidak banyak kepala daerah, katakanlah seperti Jawa Tengah, Jawa Timur, DIY yang peduli. Ya, ini provinsi ya. Dia sebut beberapa kota tadi, Banjarmasin salah satunya, di kota Banjarmasin adalah APBD juga gitu ya. Kalau nggak salah antara 10 sampai 15 daerah lah dengan APBD-nya sendiri. Komitmen sebenarnya itu yang dibutuhkan ya Pak Joko, agar kondisi yang kita PR yang kita alami soal mudik setiap tahun ini tidak berlanjut. Tapi kalau kita lihat kondisi saat ini mungkin beberapa tahun ke depan masih akan seperti ini. Dan ya saat tadi Pak Joko juga sempat menyampaikan bahwa kalau mau bisa dikatakan maksimal itu butuh sampai 8 jalur. Sementara ya itu tidak mungkin. Ya, dananya kan tidak ada, dan kita tahu juga ya Pak ya, banyak lajur-lajur dari tol sekarang ini tuh yang sebenarnya jalur tol itu yang sebenarnya hanya berfungsi maksimal ketika mudik saja, dan ketika tidak mudik ya sebenarnya tidak efisien begitu ya. Oke, semoga apa yang kita perbincangkan ini Pak Joko bisa menjadi masukan begitu ya, referensi untuk kita semua. Terima kasih Pak Joko, selamat beraktivitas kembali. Terima kasih, selamat pagi.